evaluasi mengenai tingkat inflasi dan data manufaktur RI di Januari 2024, apakah memang sudah sesuai ekspektasi? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan inflasi di bulan pertama, sebenarnya rilis data terakhir kan sebetulnya bulan Februari ini kan tercatat lebih tinggi dari Januari, yang dimana dari 2,57 menjadi 2,75. Lalu kalau dari sisi kenaikan ini kami sudah expect, tetapi memang dalam konteks lonjakannya cenderung lebih mild dari ekspektasi awal. Ini kami antisipasi sebagai bagian dari tadi akan ada peningkatan permintaan konsumsi menjelang seasonality Ramadan. Tapi dalam konteks Purchasing Manager Index ini memang ini masih di bawah dari ekspektasi kami walaupun hanya sekitar 0,1. Tapi kembali lagi perekonomian dan tingkat inflasi seperti ini dengan PMI yang masih ekspansif ini menggambarkan bagaimana sebetulnya dalam kuartal 1 at least mungkin akan ada dampaknya sampai 30 hari setelah kuartal 1 berakhir, akan membantu mendorong perekonomian. Tapi konteks tadi sebetulnya betul bahwa dalam hal bahan baku ini nanti mau tidak mau akan menggerek inflasi, terutama di Maret, di mana ini yang mungkin harus diantisipasi. Walaupun kalau dalam konteks beberapa bahan baku utama kontributor inflasi cenderung sebetulnya masih stabil, memang kecuali beras tadi, yang dimana yang isunya lebih banyak kepada normalisasi supply di pasar. Tapi kalau melihat misalnya tren dari berbagai macam tempat, baik di Pulau Jawa, harga berasnya sudah perlahan mulai stabil. Jadi memang konteks ini kenaikan tapi sudah mulai melandai, dan kami harapkan sebetulnya nanti di April akan kembali kepada tren targetnya pemerintah di sekitar 2,5 plus minus ya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak evaluasinya Mas Banjaran. Kalau dari Mas Angganan sendiri seperti apa? Apakah memang sudah as expected untuk tingkat inflasi di 2 bulan pertama 2024 ini, Mas? Sebetulnya tentu kalau kita melihat momentum kita sedang awal tahun dan sedang semangat-semangatnya mengejar kinerja, ini tidak menjadi harapan yang cukup baik buat kami di kelompok pelaku usaha. Tetapi memang kita bisa melihat bahwa memang ada faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita pungkiri. Ada beberapa hal yang kita bisa kontrol, yaitu faktor eksternal yang memang mengganggu rantai pasok global, misalnya untuk beberapa bahan penolong yang sekarang mungkin beberapa sedang cukup struggle dalam proses pengadaannya, dan kemudian juga ada peningkatan konsumsi yang memang kita sedang antisipasi juga di awal tahun karena memang tahun politik. Jadi beberapa anomali terjadi di beberapa komoditas yang memang sangat-sangat high demand. Nah, makanya justru PR-nya sebetulnya yang kita lihat adalah bagaimana mengantisipasi ke depannya gitu. Jangan sampai kita sampai akhir bulan Maret ini kita tidak melihat angka stabilitasnya. Tadi Mas Banjaran sudah bilang bahwa sekarang sudah mulai flattening, sudah mulai stabil. Itu harapan kami juga, karena pada akhirnya kalau misalnya tidak ada permintaan yang cukup menstimulasi dan cukup promising buat industri manufaktur untuk bergerak, untuk mengekspansi, maka kita akan cenderung akan bermain aman, tanda petik, misalnya seperti mungkin Mas Banjaran di bulan berikutnya antar ada di bawah harapan nih, masih agak mild misalnya ekspansinya. Tetapi memang kami melihat juga psikologi publik juga, bagaimana sekarang daya beli itu baru mulai akan berangsur baik memang setelah pesta demokrasi. Dari dunia usaha juga mungkin akan mulai lebih agresif untuk melakukan investasi, dan juga nanti pada saat yang sama juga publik juga memiliki daya beli yang tadi mungkin mereka hold atau mereka melakukan saving, mereka akan lebih agresif lagi untuk melakukan konsumsi. Safrina. Bagaimana menurut Anda mengenai harga pangan yang luar biasa melonjak? Kemarin juga saya mengikuti Economic Outlook gitu ya, Mas Anggana, dan kita lihat tadi ada pemaparan dari Sesmenko Pak Susiwiono. Jadi inflasi secara umum 2,75%, tapi inflasi pangan itu salah satu yang tertinggi di seluruh dunia. Inflasi pangan Indonesia berada di level 7%. Apa yang harus dibenahi, Mas Anggana? Sebetulnya tentu ini adalah hukum pasar yang sebetulnya beberapa kali kita sudah banyak belajar dari minyak goreng sebetulnya. Apa yang terjadi di pasaran itu sudah harusnya bisa dapat dikendalikan oleh para pemangku kepentingan. Tetapi di saat yang bersama kami juga realistis bahwa perubahan iklim itu memang sangat nyata-nyata adanya, dan juga memang secara umum secara ketersediaan lahan yang dipakai untuk pertanian juga semakin mengecil, dan juga sekarang generasi muda juga seperti saya sendiri mungkin daya pikat saya untuk bercocok tanam atau Ya. berada di sektor pertanian juga rendah, sehingga memang itu yang harus betul-betul
dicoba agar jangan sampai momentumnya itu menjadi tidak ada gitu. Pemerintah juga harus melihat bagaimana rantai pasok itu harus tetap stabil, apakah melakukan projection atau misalnya melakukan schedule import yang memang sangat-sangat membantu dan tidak bertabrakan dengan jadwal panen raya di tanah air. Kurang lebih Oke. seperti itu, Safrina. Itu ya strategi-strategi untuk mengatasinya. Tapi menurut Anda apakah kondisi daya beli masyarakat masih cukup aman dengan ya harga bahan pokok yang begitu tinggi dan juga kita ketahui suku bunga masih higher for longer juga Mas Anggana. Nah, itu mungkin nanti Mas Banjaran mungkin lebih melihat. Tapi kalau dari sisi kami, eh, kami tetap optimis ya, karena publik ini di Indonesia cukup sangat kreatif gitu dalam mengolah berbagai macam situasi. Hmm. Tetapi ini jangan sampai didiamkan terlalu lama juga, karena kita harus memastikan juga bahwa nanti saat season mulai masuk bulan puasa, jangan sampai itu menjadi akhirnya lost opportunity juga gitu. Kami berharap sekali untuk komponen bahan pokok itu memang diintervensi dengan sangat luar biasa kami harapkan dari pemerintah agar baik dari sisi pemasok maupun konsumen itu dapat mendapat harga yang adil atau fair price lah. Jadi karena sekarang kalau misalnya di bawah HPP itu juga para peternak, para misalnya petani ataupun para pemasok lain juga mungkin akan enggan dan cenderung tidak akan melepas pasokannya ke pasaran. Untuk itu pemerintah harus cukup bermain dengan sangat taktis baik dari sisi penyerapan maupun dari sisi memberikan pasokan yang lebih banyak untuk fungsi stabilisasi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ataupun tertekan terlalu dalam situasi seperti ini.